Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Ramadan dengan NIM 2201020103. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek simulasi saya di MK Simulasi Digital. Jadi, proyek saya ini adalah sebuah sensor suhu yang dimana menggunakan DHT22 dan mengirimkan data tersebut ke web server sehingga user atau pengguna dapat memantaunya secara real time tanpa harus eh, melewati si perangkat ini. Jadi kita bisa akses datanya atau kita bisa lihat data suhunya dan juga kelembapannya melalui website. Oke, untuk perangkat yang saya gunakan di sini rangkaiannya pertama ada ESP32. Di sini saya menggunakan Walkwie ya karena eh, untuk Proteus sendiri ESP32-nya kurang mendukung. Jadi saya menggunakan Walkwie di sini untuk ESP32. Dan juga untuk sensor suhunya dan kelembapan saya menggunakan DHT22. Kemudian ada 3 buah LED, biru untuk indikator suhu dingin, kuning untuk indikator suhu yang hangat, dan merah untuk indikator suhu panas. Kemudian ada LED OLED display di sini, mini display, eh, yang digunakan untuk menampilkan data suhu pada perangkat ini. Jadi data suhunya ditampilkan di perangkat ini, kemudian kita juga bisa melihatnya di website. Nah, untuk websitenya sendiri, saya menggunakan Vercel di sini. Ini websitenya sudah ada dan datanya masih kosong ya, kita belum aktifkan perangkatnya. Dan untuk database-nya, saya menggunakan Postgre dari si Vercel juga. Ini lokal DB. Nah, oke, kita masuk ke ininya, simulasinya. Di sini saya menggunakan library WiFi untuk koneksi ke WiFi lokal pada ESP32. Kemudian HTTP client untuk request dan juga respons HTTP ke server tadi, web server. Kemudian ada Arduino JSON, ini untuk encode dan decode ini ya, format untuk request HTTP-nya. Kemudian untuk wire-nya ini dan juga library ada Fluid ini untuk kebutuhan si OLED display. Nah, kemudian di sini udah kita define dulu screen-nya. Ini saya mengambil referensi dari beberapa project Walkwie yang telah dibuat oleh user lain community ini. Kemudian ini kita deklarasikan si ada fluid OLED-nya dengan parameternya display width dan height, wire tadi, dan juga parameter -1 di sini. Kemudian ini include DHTSP, ini untuk DHTP-nya, DHT dua-duanya. Nah, untuk pinnya ini, untuk DHT-nya pin 15 ya. Ini. Nah, untuk DHT-nya kita nyambung ke pin 15 dan ke ground-nya, oh ini nggak perlu ya. Oke, groundnya ya ke SP32. Kemudian untuk datanya ke pin 15 dan power source-nya di 3 volt di SP32. Kemudian untuk LED-nya masing-masing pin. Nah, ini sudah dideklarasikan di bagian ini, blue red-nya di pin 13, red-nya di pin 14 dan yellow-nya di pin 12. Nah, ini dan masing-masing menyambung ke ground si SP32 ini. Kemudian ini ada informasi untuk WiFi, konektivitas dan juga server address untuk si web servernya. Ini server yang saya deploy sendiri. Kemudian ini kita inisialisasi variabel DHT sensornya. Ini kita setup ya, ini dipanggil pas mulai. Kemudian kita serial beginnya, ini ukuran buffernya, ukuran rednya. Kemudian ini untuk validasi, mengecek apakah OLED-nya ini ready atau tidak. Kemudian ini kita bersihkan dulu teks yang ada di OLED-nya. Kemudian kita set text size-nya, text color-nya jadi white. Dan kemudian untuk cursornya ini posisinya teksnya itu di mana? Di 02 berarti di kolom 0 di row kedua. Kemudian ada ini untuk ngeprintnya ya, print ke dalam displaynya. Kemudian OLED displaynya ini kita menampilkan.
output tadi yang sudah di print ini ke display-nya nih, sehingga bisa dilihat. Nah, ini pin modenya kita deklarasikan dulu untuk masing-masing LED dengan formatnya output di sini ya. Kita hanya mengirim data ke pin masing-masing LED. Kemudian DHT sensornya kita setup dengan pinnya itu pin tadi 15 dan tipenya DHT 22. Dan kita connect WiFi ini ada fungsinya nih serial print. Kemudian WiFi begin kita coba connect WiFi-nya dengan informasi SSID dan juga password. Kemudian selama dia belum connect, dia akan mencoba connect WiFi-nya sampai berhasil pakai fungsi loop ya tadi while. Nah, kemudian di bagian looping ini, fungsi looping ini yang dipanggil setiap saat nih. Ini pertama kita akan apa ya? Mengambil datanya dari data temperatur dan juga DH kelembapan dari DHT 22 di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi ada serial printnya. Kita uh, tampilkan datanya ke terminal. Kemudian ini kita bersihan dulu uh, layar LED-nya atau outputnya. Kemudian kursornya kita set lagi ke awal tadi ke kolom 0, indeks row kedua. Kemudian ini kita print. Kan tadi kan kita print ke terminal. Ini kita print ke OLED display-nya ini untuk data suhu dan kelembapan dan kita tampilkan. Untuk validasi ketika suhunya di range tertentu, maka sebuah LED akan menyala di sini dan juga untuk status dari suhunya akan ditampilkan. Apakah itu panas, hangat atau sejuk. Kemudian ini kita mulai untuk koneksi HTTP ke servernya, web servernya untuk mengirim data tadi suhu dan kelembapan. Di sini kita JSON tadi library JSON Arduino untuk ini ya, kita untuk mengirim data dalam format JSON. Kemudian kita mulai di sini dan kita mendapatkan responnya ketika kita kirim datanya. Kita cek responnya, kalau responnya itu berhasil, maka kita akan tampilkan data yang kita dapatin, data responsnya, respon backnya. Kalau error, kita bakal print error di sini. Dan kita akhiri koneksinya. Dan kita kasih delay setiap 2 detik, biar nggak terlalu cepat nih. Kita akan coba run di sini. Di sini adalah ID-nya, ID sensornya TNJ001, lokasinya Tanjung Pinang, dan ada data sensor dan data data kelembapan dan data temperatur. Kita akan coba run. Oke, ini berhasil terang ya ini. Connect, ini udah sambung ke WiFi-nya. WiFi-nya itu Walkwi Guest ya. Kita bawaan Walkwi-nya. Dia akan menampilkan data sensornya 24 derajat dan menguploadnya ke web server. Masih kosong ya. Kita tunggu pemberitahuan response back-nya dari sensor ini ketika berhasil mengirim data. Nah, ini berhasil statusnya. Kita lihat di bagian apa websitenya. Nah, ini sudah masuk ya data dari sensornya, suhunya, kelembapan, dan lokasi. Untuk sensor ID-nya ini tadi sama, TNJ001. Kemudian untuk database-nya ini sudah masuk harusnya. Nah, ini data sensor tadi. Kita akan coba sensor kedua di sini kita jalankan. Dan ini untuk lokasi Batam ya, dengan ID sekian. Kita tunggu proses compile-nya, ini agak lama. Ya, ini sudah ya, sudah berhasil di-compile. Dia akan connect ke server. Nah, ini data suhunya. Kita tunggu responnya. Kita cek di websitenya belum ada nih ya. Ini yang Tanjung Pinang, nah ini yang Batam tadi. Berhasil terkirim ya untuk lokasi Batamnya nih, respon code-nya 200. Kemudian kita lihat di websitenya harusnya sudah berubah. Nah, ini masuk ya 1 menit yang lalu. Nah, ini kenapa yang ini belum keupdate karena di Walkwi itu apa runningnya akan pause atau terjeda kalau tabnya ini nggak fokus. Nih, jadi datanya nggak keupdate gini. Nah, dia ini kan 21 nih tabnya.
timernya. Kalau tabnya kita pindah, dia akan ke pause-nya. Jadi ini datanya nggak ke-update karena kita nggak fokus ke tab Walkbee yang sebelumnya nih. Nah, ini baru lanjut lagi kan dia 23. Kita coba update lagi datanya di sini, tunggu response back-nya. Nah, ini udah kita cek. Nah, ini baru saja ya, udah terupdate nih. Baru terupload. Nah, ini yang data terbarunya. Nah, ini sudah berubah lagi. Tadi dikirimnya eh, 34 agak delay emang ya dari data responnya si Walkbee ini. Nah, jadi mungkin sekian dari saya. Eh, Mungkin ini untuk simulasi kali ini belum sepenuhnya jadi aplikasinya dan juga dari sisi hardware-nya. Dan mungkin kita akan implementasikan lebih dengan alat yang secara real gitu ya. Jadi mungkin di beberapa minggu ke depan, dan mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.